Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomasi Podcast Hima Aksi. Nah, kenalin, aku Erlika dan aku Naya. Nah, untuk episode Pomasi kali ini kita mau ngobrol sama Kak Bima. Baik, selamat datang kepada Kak Bima pada acara pada hari ini, yaitu podcast Hima Aksi. Nah, jadi pada episode berapa nih Kak? Episode kelima. Ya, betul sekali. Sebelumnya Kak Bima boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Salam kenal untuk kawan-kawan semuanya yang mendengarkan podcast Hima Aksi. Nama saya Selvin Bima Prakosa, saya mahasiswa Universitas Islam Kadiri, semester akhir, sudah semester 8, tapi memang berencana untuk tidak lulus tepat waktu gitu kan. Oke, hari ini saya diajak oleh teman-teman Hima Aksi gitu kan, untuk membahas salah satu tema yang berkenaan dengan kampus dan realitas mahasiswa, yakni politik kampus. Nah, sebelumnya juga saya juga aktif di organisasi mahasiswa kampus. Saya aktif sebagai Komisi C Advokasi di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Sebelumnya saya juga aktif sebagai Menteri Sosial Politik di BEM Universitas Islam Kadiri periode 2021-2022. Selain itu saya juga menjadi ketua di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Gembur Uniska Kediri. Tuh, baik. Wah, banyak banget ya pengalamannya. Kegiatannya berarti banyak banget juga nih. Lumayan melelahkan gitu. Capek nggak sih Kak? Oke, kalau dikatakan capek, sebenarnya capek. Tapi memang sebab kita sudah sejak awal menekuni kegiatan berorganisasi, terus kemudian merasakan bahwa ya organisasi ini tempat yang nyaman gitu kan. Selain itu juga didorong atas tanggung jawab. Gitu. Akhirnya mau tidak mau capek ini malah justru kita maknai sebagai berkah yang barangkali menjadi yang barangkali nanti berdampak bagi kita, karena aku pun merasa bahwa ya dengan berorganisasi dengan sepenuh hati dan dengan tanggung jawab berorganisasi yang diemban sepenuhnya gitu kan, berdampaknya tidak hanya pada berjalannya organisasi tapi juga berdampak pada pembentukan karakter pada diri kita sendiri. Nah, lebih dari itu gitu kan, sebenarnya organisasi terkhusus di kampus gitu kan, itu menjadi ruang pembelajaran bagi kita untuk membentuk pribadi yang semacam apa ke depannya gitu. Gitu. Nah, kita kan tergabung dalam organisasi nih Kak. Nah, kalau kami ini kan tergabung dalam organisasi yaitu himpunan mahasiswa. Nah, kita tahu sendiri kalau organisasi itu tempat di mana banyak orang itu berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, apakah organisasi ini ada hubungannya dengan politik kampus yang akan kita bahas kali ini? Oke, baik. Organisasi sebagai ruang berkumpul gitu kan, terkhusus organisasi kampus. Kemudian apakah ada hubungannya dengan politik kampus gitu kan? Barangkali kita akan membahas terlebih dahulu berkenaan dengan apa sih politik kampus itu gitu kan. Nah, pertama kan politik kampus berangkat dari dua penggalan suku kata, yakni politik dan kampus gitu kan. Yang pertama adalah politik gitu kan. Politik kan berangkat dari bahasa Yunani sebenarnya. Kalau dalam ranah kajian filsafat, politik atau kata politik gitu kan dikeluarkan oleh salah satu filsuf Yunani kuno bernama Plato gitu kan. Ya, dalam bukunya yang berjudul Negara gitu. Nah, politik berangkat dari kata poli dan thea yang memiliki makna urusan kenegaraan. Nah, urusan kenegaraan di sini dimaksudkan adalah bagaimana kemudian semua orang yang melakukan upaya mengurus negara gitu kan, atau mengurus kelompok masyarakat itu dinamakan sebagai politik di sana. Selain itu juga dari pemaknaan secara bahasa, kalau dari bahasa Latin gitu, politik berangkat dari kata politika gitu kan. Politika itu memiliki arti kekuasaan di sana. Nah, kalau kita maknai lebih jauh secara terminologi, kekuasaan di sini kan berarti upaya untuk menduduki pucuk pimpinan atau upaya menduduki kekuasaan di dalam organisasi yang punya tujuan tertentu gitu kan. Entah tujuannya baik atau tujuannya buruk. Nah, itu masuk di dalam
gerak dalam politik gitu kan. Nah, sedangkan suku kata kedua kan kampus gitu. Kampus kan kita maknai sebagai ruang pembelajaran kan yang diisi oleh mahasiswa itu semacam itu. Jadi politik yang dalam pemaknaan bahasa atau pemaknaan secara terminologi atau kenyataannya di luar sana berada di dalam sistem kenegaraan. Kalau politik kampus berarti politik yang berjalan di dalam kampus gitu. Itu barangkali. Berarti kalau itu politik kampus, politik yang berjalan di dalam kampus itu ya Kak ya? Mengenai politik kampus nih Kak, beberapa tahun yang lalu atau kabar dekat-dekat ini saya mendengar ada politik yang gimana ya, bisa dibilang ini menjadi rahasia gitu. Jadi apakah benar politik di sebuah kampus itu ada yang mungkin sedikit apa ya, dibilang kayak gelap gitu? Mungkin bagaimana menurut Kak Bima sendiri? Ya, apakah di dalam kampus kan sering terdengar wacana-wacana soal politik gelap? Mungkin banyak yang orang belum tahu ya mungkin. Tapi politik gelap di sini dimaknai semacam apa? Saya kebetulan kemarin melihat sebuah podcast apa sih kayak politik kampus gitu, bahwa ada ketika ada gempuran era di mana ada demo gitu. Waktu banyak demo ya. Waktu banyak demo gitu, ternyata ada beberapa mahasiswa yang dibayar gitu. Ada isu yang beredar. Ada isu yang beredar seperti itu untuk demo gitu. Nah, menurut tanggapan Kak Bima sendiri mengenai isu tersebut itu seperti apa sih? Baik. Pertanyaan yang barangkali cukup menarik ya. Perihal politik gelap di kampus. Barangkali saya berangkat dari ini dulu ya, perihal realitas politik yang ada di kampus-kampus gitu kan. Kebetulan kan di kampus Uniska gitu kan, secara realitas politik gitu kan, itu kurang begitu masif di politik mahasiswa. Ya bisa dibilang politik kampusnya mati gitu kan. Akhirnya yang berjalan biasanya anak-anak organisasi mahasiswa eksternal gitu kan, yang menduduki kekuasaan, terutama PMI kalau di Uniska kan. Seringkali kan ada wacana, bahkan terdengar PMI gila jabatan gitu kan. Gitu. Nah, meskipun saya berangkat dari PMI, saya tidak menutupi hal itu gitu kan. Apakah PMI memang gila jabatan? Jawabannya tidak gitu kan. Karena apa? Ya karena politik di kampus Uniska gitu kan, tidak ada yang melakukan upaya menduduki kekuasaan tadi untuk membuat perubahan. Tujuannya kan itu. Nah, akhirnya kan kami yang belajar di PMI melihat itu sebagai suatu hal yang harus diisi gitu kan. Pertarungan politik kan itu hal yang wajar kan, pertarungan politik. Tapi kenapa kemudian banyak dari kami yang barangkali didistribusikan menjadi ketua-ketua? Ya karena baik secara kualitas dan kapasitas kita mampu bertanding gitu kan. Urusannya bukan soal politik gelap ataupun urusannya bukan perihal kita main di belakang gitu kan. Tapi ya kita berani bertarung secara kualitas ini, karena kita melakukan pembelajaran gitu kan di sana, pembelajaran dari banyak hal itu. Kan kita ngebahas tentang kalau politik itu kan di sebuah negara. Kalau politik kampus itu politik yang berjalan di dalam lingkungan kampus nih. Nah, berarti kampus ini diibaratkan sebagai miniatur negara. Nah, maksud dari kampus diibaratkan sebagai miniatur negara itu gimana? Kampus sebagai miniatur negara gitu. Kampus sebagai miniatur negara sebenarnya mengibaratkan kampus ini sebagai sebuah negara gitu kan. Nah, adanya sebuah negara gitu kan berarti butuh yang namanya sistem untuk menjalankan suatu negara atau sistem pemerintahan itu. Nah, di kampus gitu kan, terkhusus di Indonesia gitu kan, sistem di dalam menjalankan pemerintahan atau birokrasi kampus ini menggunakan sistem yang sama dengan sistem negara Indonesia, yakni sistem trias politika di dalam pembagian kekuasaannya. Trias politika gitu kan, itu terdiri dari 3 elemen, karena tri kan. Ada 3 elemen politik. Yang pertama elemen eksekutif, kemudian elemen legislatif, dan elemen yudikatif gitu kan. Apa itu elemen eksekutif gitu kan? Elemen eksekutif adalah elemen yang memiliki tugas atau lembaga yang memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang
kalau di dalam sistem pemerintahan negara. Kalau di kampus gitu kan, tugasnya adalah menjalankan kebijakan kampus ataupun menjalankan program-program yang direncanakan oleh badan eksekutif gitu. Itu. Nah, badan eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Oke. Terus kemudian ada kelembagaan legislatif. Kalau di negara itu DPR. Lembaga legislatif punya tugas utama untuk perancangan undang-undang gitu. Kalau di Uniska, badan legislatif disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu kan memiliki beberapa komisi pasti selayaknya di Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Itu. Terus kemudian yang terakhir lembaga atau elemen yudikatif. Elemen yudikatif adalah elemen yang memberikan pertimbangan, elemen yang memberikan keputusan terhadap suatu hal, elemen tertinggi. Kalau di Uniska siapa elemen yudikatifnya? Elemen yudikatifnya adalah pihak rektorat kampus, gitu, pihak jajaran birokrasi kampus di sana. Lalu untuk struktur organisasi di kampus Uniska itu apa saja sih Kak? Kalau boleh tahu tuh dari titik yang terendah sampai yang tertinggi itu bisa tolong dipaparkan? Oke. Kalau bicara struktur organisasi sebenarnya sudah tertera di pedoman organisasi ya. Yang menjadi pegangan tiap organisasi dalam melaksanakan tugas organisasinya. Nah, secara struktur gitu kan, dalam garis eksekutif ya. Pertama dalam garis eksekutif. Dalam garis eksekutif paling bawah ada himpunan mahasiswa prodi atau jurusan. Oke. Di atasnya ada badan eksekutif mahasiswa di tingkatan fakultas gitu. Di atasnya lagi ada badan eksekutif mahasiswa di tingkatan universitas. Nah, dalam garisnya gitu kan, lembaga-lembaga ini kan sifatnya koordinatif gitu kan. Ada proses keterhubungan ke atas gitu kan. HMJ dengan BEM fakultasnya dengan BEM universitas itu. Kemudian di sisi legislatif gitu kan. Secara idealnya yang seharusnya ada gitu kan, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu tidak hanya ada di tingkatan universitas saja, tapi juga harus ada di tingkatan fakultas. Nah, namun kalau di Uniska, kenapa belum ada Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkatan fakultas gitu kan? Nah, kondisinya saat Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkatan fakultas ini dibentuk gitu kan, akan ada perpecahan proses rekrutmen anggota. Oke, yang HMJ dari awal gitu kan, otomatis harus linear ke atas bergerak di eksekutif karena kemampuannya di sana. Nah, kalau yang bergerak dari awal menjadi anggota di Dewan Perwakilan Mahasiswa atau lembaga legislatif, otomatis dia akan bergerak ke atas sampai ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dalam gerak legislatif gitu kan. Nah, di Uniska itu belum bisa karena apa? Yang pertama jumlah mahasiswanya kurang. Hanya salah satu faktornya ya Kak ya. Ya, keminatan berorganisasi pun juga lemah gitu kan di Uniska. Akhirnya kalau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dibentuk gitu ya, akhirnya ada perpecahan nih. HMJ yang anggotanya seharusnya 60 gitu kan biasanya, otomatis pasti ada yang ikut di legislatif juga ya. Nah, akhirnya kan berkurang jumlah anggota itu, dan organisasi di Uniska kan dengan minim orang kan jarang bisa berjalan gitu kan. Benar banget. Di sana. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang trias politika. Nah, sistem kerja, ketemuan antara satu sama lain, dan kegiatannya itu gimana sih tentang trias politika itu? Oke, sistem keterhubungan kerja ya. Nah, Tadi yang pertama kan sudah saya jelaskan di awal bahwa kalau di tingkatan eksekutif kan ada hubungan koordinatif mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, kemudian kan di tataran legislatif, nah DPM dan BEM ini hubungannya semacam apa? Sifatnya instruksi. Oke. Sebab DPM letaknya berada di atas BEM. Jadi eksekutif itu kan sebagai pelaksana dari peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Selayaknya DPR merancang suatu hal, merancang undang-undang untuk dilaksanakan oleh presiden dan jajarannya. Sama gitu kan. DPM dan BEM sifatnya instruktif. Saat DPM punya wewenang atau punya wewenang membuat sesuatu hal gitu kan, terus kemudian menginstruksikan kepada BEMU silahkan dikerjakan gitu kan, itu harus kemudian menjadi pijakan bagi BEMU untuk melaksanakan tugasnya gitu kan, instruksi dari DPM tadi. Nah, kalau DPM dengan lembaga yudikatif atau lembaga birokrasi kampus sifatnya koordinatif.
Jadi segala hal di kampus yang berhubungan dengan apapun itu, jalur masuk untuk mengkomunikasikan, melakukan dialog itu lewatnya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di sana. Lalu untuk regenerasi kepengurusan Trias Politika itu prosesnya seperti apa sih Kak? Seperti musma, pemira, peserta kontribusi dari kontestan politik maupun mahasiswa umum itu seperti apa sih Kak? Oke. Ya seperti itu. Ya, barangkali kita bahas dulu berkenaan dengan sistem ya. Sistemnya dulu, sistem proses pergantian kepengurusan gitu. Ya itu Nah, gimana coba? Oke. Sebenarnya juga mirip dengan negara gitu kan. Sistemnya adalah pemilu. Pemilihan secara umum dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa. Tapi cuman di Uniska pemilihan untuk tingkatan himpunan mahasiswa jurusan itu kan belum dilakukan secara pemilu. Sebab ya kuantitasnya belum banyak gitu kan di sana, dan belum semua fakultas gitu kan memiliki himpunan mahasiswa jurusan. Ada fakultas yang belum punya jurusan, sehingga kalau dilakukan pemilihan umum secara serentak itu belum bisa. Kalau di Uniska kan HMJ proses regenerasinya melalui musyawarah mahasiswa atau forum tertutup di internal himpunan mahasiswa jurusan yang akan melakukan pembahasan berkenaan dengan persidangan anggaran dan sebagainya itu beserta pendemisioneran dan pemilihan ketua. Nah, kalau di tingkatan BEM fakultas mulai tahun lalu gitu kan kita sudah melaksanakan yang namanya pemilu. Nah, di tingkatan BEM fakultas pemilu dilaksanakan secara serentak pada waktu itu bebarengan dengan pemilihan umum untuk memilih presma dan wapresma di sana. Ya, ini kalau di Uniska gitu kan bedanya dengan kampus-kampus negeri atau kampus-kampus besar adalah Uniska belum menggunakan sistem partai politik. Sistem parpol dalam arti parpolnya mahasiswa. Nah, di Kediri baru kampus negeri di Kediri yang melaksanakan sistem pemilihan umum di tingkatan mahasiswa menggunakan sistem partai. Nah, jadi makanya kenapa kemudian saya katakan di awal lebih gelap geraknya gitu kan. Karena tiap partai itu isinya ya orang-orang yang paham soal pengorganisasian massa, paham soal realitas politik, ya pasti anak-anak organisasi eksternal di sana kan. Itu. Nah, jadi kalau di ada sekitar 3 partai. Kayak satu partai satu gerbong atau satu partai ini koalisi dengan organisasi A di eksternal berkoalisi dengan organisasi B membentuk satu partai. Kalau di macam itu. Jadi sudah ada partai. Tapi kalau di Uniska itu belum ada soal partai. Tapi kalau untuk Kak Bima sendiri memiliki keinginan nggak sih untuk membentuk suatu partai gitu di kampus ini? Oke. Sebenarnya ini ya, kalau membentuk suatu partai itu lebih riskan justru di dalam perpolitikan organisasinya. Lebih riskan dalam arti apa? Akhirnya banyak kepentingan yang berjalan di sana. Itu. Yang lebih baik berangkat secara individu semacam ini, gitu kan. Sehingga apa? Mahasiswa yang memilih pun pertimbangannya bukan pertimbangan atas dia berangkat dari partai apa, gitu kan. Tapi atas kualitas dari individunya. Itu. Tapi juga ada baiknya sebenarnya kontestasi melalui sistem pemilihan umum yang ada partainya. Gerak organisasi itu lebih hidup gitu kan. Lebih ada konflik kan? Karena perubahan kan juga diciptakan melalui konflik kan di sana. Itu bedanya sih. Oh, berarti ada kurang lebihnya masing-masing gitu ya. Pasti itu, ya. Nah, apakah Kak Bima ini punya saran untuk mahasiswa yang ingin terlibat dalam politik kampus nih? Oke. Ini ya, barangkali pertama perihal selama saya berorganisasi di Uniska semenjak semester 1 gitu ya. Realitas keminatan terhadap berorganisasi itu rendah banget gitu kan. Kalau sekarang kan mulai membludak karena gara-gara ada kebijakan wajib organisasi untuk mahasiswa KIP kan di sana. Nah, realitasnya memang untuk berorganisasi keminatan itu minim. Nah, sehingga berpengaruh juga soal keminatan terhadap keterlibatan berkontestasi dalam politik kampus. Tahun lalu gitu kan, ada beberapa BEM fakultas itu yang hampir mengalami kekosongan jabatan. Tidak ada yang mau mencalonkan diri. Waktu itu dari Fakultas Pertanian, terus kemudian Fakultas Ekonomi itu di akhir-akhir baru mendaftar. Terus kemudian
yaitu dua fakultas itu kemarin hampir mengalami kekosongan jabatan, padahal dua fakultas itu menjadi fakultas yang punya kuantitas mahasiswa paling banyak, fakultas pertanian dan fakultas ekonomi. Tapi kenapa sih kesadaran organisasinya buruk sekali gitu kan? Padahal seharusnya gitu kan teman-teman yang sebelumnya aktif di himpunan mahasiswa jurusan setelahnya tetap melanjutkan organisasi di tingkatan badan eksekutif mahasiswa fakultas gitu kan. Dan kalau lebih-lebih ya berkeinginan menjadi pemimpin gitu kan, menjadi ketua. Ya karena menjadi ketua kan memiliki ruang belajar yang lebih banyak sebenarnya ya. Menjadi ketua gitu kan pasti akan mengalami kondisi semua masalah masuk pada dirinya. Karena semua masalah masuk pada dirinya, dengan otomatis dia dipaksa untuk memikirkan banyak hal, memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Akhirnya pembelajaran itu lebih besar. Termasuk sebagai seorang ketua kan menjalin komunikasi dengan organisasi lain, melakukan kegiatan di luar kampus, kan perwakilannya ketua biasanya. Nah, pembelajarannya lebih banyak. Jadi ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang barangkali sekarang sudah aktif di himpunan mahasiswa jurusan ataupun di fakultas, ya setelah ini tetap lanjut berorganisasi lah, naik ke tingkatan BEM fakultas, yang dari himpunan, yang dari BEM fakultas naik ke BEM universitas ataupun ke DPM universitas. Nah, tapi kembali lagi pada realitasnya gitu kan. Karena saya punya banyak anggota yang barangkali juga tersebar di banyak prodi gitu kan, ada banyak yang kemudian mengeluh bahwa tidak mau melanjutkan jenjang organisasi ke organisasi selanjutnya gitu kan, hampir di setiap prodi. Dan tahun kemarin pun sama kondisinya, banyak kemudian teman-teman yang ada di BEM fakultas itu kebingungan gitu kan, mencari orang yang mau naik ke BEM fakultas gitu, mengisi posisi struktur organisasinya. Saat di AMJ kan banyak banget gitu kan, tapi ternyata saat di BEM fakultas hilang semuanya gitu kan. Nah, apalagi sekarang ditambah adanya kampus Merdeka, itu berdampak banget bagi organisasi. Karena apa? Kampus Merdeka memberikan jaminan konversi SKS, ada gaji, gitu kan. Sedangkan organisasi memberikan apa gitu kan? Konversi SKS tidak, gitu kan. Gaji juga tidak jelasnya. Tapi kan memberikan pengalaman dalam pembelajaran kan di sana itu. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang politik kampus. Terima kasih Kak Bima sudah hadir di podcast kami kali ini. Teman-teman, kalau ada yang akan ditanyakan boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Pemasi selanjutnya. Saya Tanaya Adila pamit. Dan saya Leka juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.